Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Arifatul Harida dengan NIM 4444250112 dari kelas 2E. Bismillah. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat analisis korelasi data statistika di dalam RStudio. The first thing you should do is you have the study kasus. Nah, di sini aku udah mempunyai studi kasus analisis korelasi yang akan aku buat di RStudio. Berikut soalnya atau pernyataannya. Seorang peneliti di bidang pengolahan pangan melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara ketebalan irisan kentang dengan dia sebagai variabel X-nya dalam satuan milimeter dengan tingkat kerenyahan keripik kentang dengan sebagai variabel Y-nya berdasarkan skor uji organoleptik. Untuk menganalisis hubungan tersebut, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sampel keripik kentang yang dibuat dengan ketebalan irisan yang berbeda, sebagaimana disajikan dengan tabel berikut. Nah, di sini sudah ada 15 data ya teman-teman. Ada ketebalan irisan kentang dan tingkat kerenyahannya. Yang mana nanti kita akan menghitung koefisien korelasi antara ketebalan irisan kentang dan tingkat kerenyahan keripiknya. Nah, kita lihat apakah ada korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut atau tidak. Lalu kita interpretasikan hasil korelasi yang kita dapetin. Apakah arti dari nilai yang diperoleh itu bagaimana, nanti kita bisa lihat di hasilnya. Yang terakhir itu ada diagram scatter plot untuk menggambarkan hubungan antara ketebalan irisan dengan kerenyahan keripik itu bagaimana. Nah, tabel yang ada di sini teman-teman, kalian bisa dibuat dulu di dalam Excel. Nah, nanti kalau misalnya udah kalian buat dalam Excel, nanti bisa kita import di dalam RStudio. Gitu. Ini tabel yang sudah aku buat di dalam Excel. Tabel data kerenyahan kentangnya, lalu produksi keripik kentangnya. Nah, nanti kedua ini akan kita masukkan ke dalam RStudio. Kita close dulu untuk membuka aplikasi RStudio-nya. Kita tunggu. Masih loading. Maaf ya teh, belibet ngomongnya. Filenya untuk membuat script yang baru, untuk membuat sintak yang baru kita bisa klik kiri. Lalu klik add script. Nah, teman-teman bisa lihat sudah muncul di sini. Jangan lupa, kayak yang tadi aku bilang, masukkan tabel data Excel yang udah kita buat. Dengan klik import dataset, lalu klik from Excel, teman-teman bisa klik browse. Lalu kita bisa cari nih tabel data kerenyahan kentang tersebut tadi. Nah, di sini. Klik open. And then click import. Now for the next is we can click import this asset again, and from Excel and browse and production keripik kentang. And then click open and click import. Okay, done. Next, kita masuk ke sintaknya. Teman-teman bisa masuk ke sintak yang tadi. Nah, ini yang di Untitled 10 yang pertama kita masukin daun. Nah, fungsi daun ini untuk menampilkan distribusi dan penyebaran data numerik secara sederhana tanpa menghilangkan nilai aslinya kita. Nah, selanjutnya setelah daun kita bisa klik install package. Nah, udah ada di sini teman-teman. Setelah install package, kita bisa klik lagi teaching demos. Biasanya muncul di sini teman-teman. Nah, ini teaching demos. Setelah itu bolehlah kita klik run. Terus kita klik library. Sudah di sini kita klik library, habis itu kita klik lagi teaching demos.
Nah, muncul lagi di sini teman-teman teaching demos. Setelah itu klik run. Habis klik run, lalu kita klik stem. Setelah stem, kita masukin data produksi keripik kentang itu sendiri. Produksi keripik kentang. Nah, jangan lupa kita masukin dolar untuk masukin klik dolar untuk masukin data di dalam produksi keripik kentang tersebut. Nah, gini teman-teman. Setelah itu bisa kita klik run. Nah, sudah tersimpan datanya. Lalu kita masuk ke analisis korelasinya. Yang pertama teman-teman bisa klik hashtag, klik korelasi. Setelah itu klik core. Nah, di sini ada core test teman-teman. Kalian bisa langsung masukin core test. Nah, core test ini untuk apa? Untuk menghitung korelasi Pearson antara ketebalan irisan dan tingkat kerenyahan kentang tersebut. Nah, nanti muncul nih angka korelasinya bagaimana. Nah, itu kita masukin tabel data yang udah kita buat di Excel. Nanti di sini muncul nih tabel data kerenyahan kentang. Setelah itu klik dolar. Nah, pertama-tama kalian klik yang tingkat kerenyahan ketebalan irisan kentangnya dulu, yang variabel X-nya dulu, setelah itu baru variabel Y-nya. Jangan lupa kalau mau di enter ke bawah klik koma dulu ya. Habis itu masukin lagi tabel data kerenyahan kentangnya yang ini. Terus klik dolar lagi untuk masukin datanya ya. Ketebalan irisan tadi udah, sekarang tingkat kerenyahan kentang itu sendiri. Nah, jangan lupa klik koma lagi, terus kita masukin method. Nah, di sini langsung ada nih method, terus tanda kutip Pearson. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba klik run. Nah, teman-teman, udah ada nih muncul Alhamdulillah, ikut data-data senang. yang akan kita dapatkan nanti. Lalu setelah itu masih ada nih buat tabel, bukan tabel, tapi diagram scatter plot. Nah, yang pertama tadi kan udah dapat nih angka-angkanya, tabelnya, terus derajat bebasnya, p-value-nya. Nah, selanjutnya itu kita masukin untuk scatter plot atau diagram korelasinya nanti. Nah, kita bisa masukin plot. Nah, udah muncul nih teman-teman buat grafik plot. Masukin tabel data uji kerenyahan kentang. Nah, jangan lupa klik dolar untuk masukin data X terlebih dahulu. Lalu klik dolar lagi, lalu klik tingkat kerenyahannya. Deg-degan diagramnya belum muncul. Nah, teman-teman, bisa Pas muncul dilihat diagramnya, hasilnya ya. malah ketutupan aku. Dari Maaf, kanan Teh. bawah ke kiri atas. Aku taruh di atas. Sini ya, Teh, Nah, supaya setelah jelas. itu kita bisa lihat nih teman-teman hasil dari analisis korelasi dan scatter plotnya. Di sini nilai T hitungnya negatif 193,03 dengan derajat kebebasannya 13, p-value-nya kurang dari 2,2/16. Oke, mohon maaf karena tadi videonya kepotong karena sudah maksimal 10 menit. Jadi kita lanjut part selanjutnya untuk membuat hasil kesimpulan. Kita buka lagi aplikasi RStudio-nya. Lalu kita bisa lihat berdasarkan hasil analisis korelasi hipotesis yang digunakan dalam penelitian itu, yaitu H0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ketebalan irisan kentang dengan tingkat kerenyahan kentang. Sedangkan H1 atau hipotesis analis alternatifnya itu menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketebalan irisan kentang dengan tingkat kerenyahan kentang. Nah, cara membaca hipotesis ini dilakukan dengan melihat nilai p-value hasil uji korelasi. Jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa T tabelnya ini sebesar
negatif 193,03 dengan derajat bebas atau DFA itu adalah 13. Nah, nilai koefisien korelasi atau nilai R yang diperoleh yaitu negatif 0,9998256. Nilai korelasi tersebut menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat atau hampir sempurna antara ketebalan irisan kentang dengan tingkat kerenyahan kentang itu sendiri. Tanda negatif pada nilai korelasi ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan arah. Nah, yang berarti semakin besar ketebalan irisan kentang itu sendiri, maka tingkat kerenyahan itu semakin berkurang. Jadi semakin tebal irisan kentangnya, berarti semakin tidak renyah kentangnya. Nah, nilai p-value yang diperoleh yaitu 2,2M16 atau lebih kecil dari yang biasa tentukan yaitu 0,05 sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketebalan irisan kentang dan tingkat kerenyahan kentang itu sendiri. Nah, jika yang satunya lagi itu berdasarkan scatter plot ini, teman-teman bisa dilihat. Bisa kita naikkan lagi. Nah, terlihat bahwa titik-titik yang membentuk pola garis menurun dari kiri atas ini dan ke kanan bawah. Nah, pola tersebut menunjukkan ada hubungan linear negatif antara kedua variabel. Semakin tebal irisan kentang, maka skor kerenyahan keripik kentang ini cenderung semakin rendah. Nah, scatter plot ini juga memperlihatkan bahwa titik-titik data berada sangat dekat satu sama lain, mengikuti garis lurus, sehingga memperkuat hasil analisis korelasi bahwa hubungan antara kedua variabel ini sangat kuat dan signifikan. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya dia dari kiri atas ke kanan bawah itu hasilnya positif, dan kalau misal dari kanan bawah ke kiri atas itu hasil negatif. Jadi di penelitian kali ini tuh hasilnya scatter plot ini bernilai negatif ya teman-teman, karena bisa kita simpulkan bahwa semakin tebal irisan kentang tersebut maka tingkat kerenyahan kentang itu semakin menurun gitu teman-teman. Kecuali kalau misalnya semakin tipis irisan kentangnya berarti tingkat kerenyahannya semakin meningkat gitu teman-teman. Semoga apa yang aku jelasin ini dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua dan bisa menjadi bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penjelasan aku kali ini. Terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.